Salam Bisma, bisa matematika. Saya akan menyampaikan cara pembagian polinomial dengan menggunakan skema Horner-Kino. Jadi skema Horner yang sudah kita ketahui dikembangkan lagi oleh Bapak Sukino menjadi skema Horner-Kino. Itu digunakan untuk apa? Pembagian polinomial oleh pembagian polinomial non-linear. Langsung ke contohnya. Misalkan hasil bagi dan sisa pembagian dari X pangkat 4 dikurangi 4X pangkat 2 ditambah 6X minus 12 dibagi X kuadrat minus 4X ditambah 1. Nah, sama halnya seperti skema Horner sebelumnya ya. Cuman bedanya kalau dengan skema Horner-Kino nanti pengalinya bertingkat 2. Nah, kita buat bagannya. Nah, kita urutkan dari koefisien dari variabel pangkat tertinggi, jadi X pangkat 4. Nah, kita tulis saja untuk membantu X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, kemudian X pangkat 0 atau konstanta. Nah, berapa nilai koefisiennya X pangkat 4? Yaitu 1. Kemudian X pangkat 3, karena di sini tidak ada, berarti 0. X kuadrat koefisiennya minus 4. X pangkat 1-nya 6. Konstantanya minus 12. Nah, kemudian pengalinya bagaimana? Nah, kita lihat dari pembaginya ya. Jadi pembaginya kita jabarkan, jadi X kuadrat minus 4X plus 1 ini sama dengan 0. Jadi X kuadrat sama dengan 4X minus 1. Nah, kita ambil dari koefisien X, ini misalkan A, kemudian konstantanya adalah B. Nah, ini adalah pengalinya. Nah, pengali yang paling bawah itu koefisien X, jadi di sini A-nya, di sini B. A-nya nilainya 4, kemudian B-nya minus 1. Nah, sama halnya seperti skema Horner biasa ya. Jadi 1 tidak ada yang ditambahkan, 1 turun. Jadi ini kosong. Nah, kemudian dikalikan dengan pengalinya 1 per 1. Nah, penempatannya dia berbentuk diagonal ya. Jadi 1 dikali 4, jadi lurus dengan 4. 1 kali 4, 4. Kemudian 1 dikali minus 1, minus 1. Nah, di sini kan tidak ada yang pengalinya, yang dikalikan. Jadi tambahkan 0 tambah 4, 4. Kemudian kalikan lagi dengan pengalinya, 4 kali 4, 16. Jadi berupa diagonal. 4 kali minus 1, luruskan dengan minus 1 di sini. Jadi minus 4. Nah, kita tambahkan minus 4 tambah minus 1, minus 5, ditambah 16, berarti 11. Kalikan lagi dengan pengalinya, biar lebih mudah. Saya kasih titik-titik. 11 kali 4, 44. 11 kali minus 1, minus 11. Nah, 6 ditambah minus 4, 2. 2 tambah 44, 46. Kemudian minus 12 ditambah minus 11, karena di sini tidak ada pengalinya lagi. Kalau kita kalikan, maka akan melebihi di sini. Jadi tidak ada pengali lagi, kosong. Jadi minus 12 ditambah minus 11, minus 33. Nah, kita lihat X pangkat 4 dibagi X kuadrat.
nanti akan menjadi X pangkat 2 hasil baginya. Kemudian karena pembaginya adalah X kuadrat, maka minimal maksimal pangkatnya X pangkat 1. Jadi ada dua kotak yang kita ambil ya. Jadi sisanya adalah di sini 46x kemudian minus 33. Nah, ini sisa. Kita ambil dua kotak ya. Karena pembaginya X kuadrat. Nah, kemudian hasil baginya bagaimana? Jadi X pangkat 4 dibagi X kuadrat berarti maksimal X kuadrat ya, X pangkat 2. Jadi ini berurutan mulai X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2. Berarti di sini. Sehingga hasil baginya yaitu 1, di sini X kuadrat, di sini X pangkat 1, di sini X pangkat 0. Jadi X kuadrat ditambah 4x ditambah 11. Sisanya, nah, karena pembaginya X kuadrat berarti di sini 46x dan ini konstantanya. Ya, jadi 46x minus 33. Nah, ini lebih mudah daripada skema Horner biasa. Contoh yang lain lagi, misalkan hasil bagi dan sisa pembagian 3x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 5x min 6 dibagi 3x kuadrat plus 5x min 2. Tuh ya. Jadi pembedanya ini. Jadi pembaginya ada koefisien di depan X kuadrat tidak sama dengan 1 ya. Nah, ini kalau dengan menggunakan pemfaktoran akan lebih rumit. Nah, akan lebih mudah jika menggunakan skema Horner-Kino ya. Kita buat skemanya. Jadi urutkan mulai dari koefisien X pangkat 4. Dari X pangkat 4 untuk memudahkan, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Koefisiennya 3, X pangkat 3 minus 4, X pangkat 2 nya di sini tidak ada berarti 0, X pangkat 1 nya 5, X pangkat 0 nya konstantanya min 6. Nah, pengalinya, nah seperti tadi. Nah, jadi 3x pangkat 2 ditambah 5x minus 2 sama dengan 0. Ya, 3x kuadrat sama dengan minus 5x ditambah 2. Nah, ini dibagi bagi 3. Jadi min 5 per 3x ditambah 2 per 3. Nah, di sini adalah A-nya, koefisien dari X-nya, di sini adalah P. Pengalinya A yang bawah, P yang atas. Di nilai A-nya min 5 per 3, nilai B-nya pengalinya 2 per 3. Sama seperti sebelumnya. Jadi 3 tidak ada yang jumlahkan, berarti tetap 3. Kemudian 3 pengalinya min 5 per 3. Nah, taruh di sini. Urutkan seperti tadi. 3 kali min 5 per 3. Jadi sisa min 5. Nah, di sini kan tidak ada. Kemudian 3 kali 2 per 3. Sisa 2. Ya. Tidak ada pengalinya, kita bintang saja. Jadi min 4 ditambah minus 5 yaitu minus 9. Kemudian kalikan lagi. Minus 9 dikali minus 5 per 3.
Min 9 bagi 3 min 3 kali min 5, 15. Ya. Kemudian min 9 dikali 2 per 3. Min 3 dikali 2, minus 6. Nah, ini kemudian 0 tambah 2 ditambah 15, yaitu 17. Kemudian kalikan lagi dengan pengalinya min 5 per 3 kali 17. 17 dikali 5. Jadi 80 minus 85 per 3. Kemudian di sini 17 kali 2 per 3. 17 kali 2, 34 per 3. Nah, kemudian tambahkan 5 ditambah min 6 minus 1. Minus 1 ditambah minus 85 per 3. Berarti minus 3 per 3. Min 85 per 3 ditambah minus 3 per 3. Berarti minus 88 per 3. Kemudian di sini kalau dikalikan pengalinya akan melebihi, tidak ada hasil pengalinya di sini. Langsung minus 6 ditambah 34 per 3. Berarti minus 18 per 3 ditambah 34 per 3. Itu 16 per 3. Nah, karena pembaginya adalah X pangkat 2 variabelnya, maka hasil baginya jadi maksimal ya X. Jadi ada 2 kotak yang kita ambil. Jadi ini adalah sisa. Nah, kemudian hasil baginya, nah karena di sini koefisien X kuadratnya ada 3. Nah, jadi hasil baginya juga di sini dibagi 3. Kita ambil di sini, jadi X pangkat 4 bagi X kuadrat pasti maksimal X pangkat 2. Di sini X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Sehingga hasil baginya atau HX yaitu 3X pangkat 2 minus 9X pangkat 1 ditambah 17. Nah, ini dibagi 3 ya. Karena di depan pembaginya itu ada 3. Jadi dibagi nilai kalau di sini 1 tidak perlu dibagi 1 ya. Jadi nilainya adalah hasil baginya 3x kuadrat bagi 3x kuadrat minus 9 dibagi 3 minus 3x plus 17 per 3. Sisanya atau sisa, nah kita ambil di sini. Jadi ini konstanta X pangkat 0, X pangkat 1, maksimal X pangkat 1 karena pembaginya X kuadrat. Jadi di sini X pangkat 1, ini X pangkat 0. Jadi X minus 88 per 3X ditambah 16 per 3. Nah, itu cara pembagian polinomial dengan menggunakan skema Horner yang dikembangkan oleh Bapak Profesor Sugino. Nah, itu demikian, mudah-mudahan bisa dipahami.